Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan media. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Dan media visual ini memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuatkan ingatan. Visual dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Misalnya contohnya seperti peta, globe, poster, dan gambar, dan lain-lainnya. Dan fungsi media visual ini yang pertama, untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Dan yang kedua itu untuk menarik perhatian, memperjelaskan sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika divisualkan. Dan manfaat media visual. Yang pertama itu untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, untuk memudahkan guru dalam memberikan materi. Yang ketiga, membuat semangat siswa untuk aktif. Dan yang keempat itu adalah berakhir pada kualitas hasil belajar. Dan selanjutnya, karakteristik media visual. Ini menurut Arsad. Yang pertama itu ada garis, dua bentuk, warna, dan tekstur. Tekstur ini disebut juga sebagai keras atau lembutnya si objek tersebut. Yang selanjutnya adalah media visual proyektor. Biasanya kita sebut adalah infocus. Jadi proyektor ini berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyektor sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam suatu pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah media visual non-proyektor. Yang dimaksud dengan media non-proyektor adalah media yang digunakan dalam pembelajaran sederhana dan tidak memerlukan banyak perlengkapan, tidak mahal dan berbentuk nyata. Misalnya seperti alat peraga, seperti kubus, itu nyata dia, konkret, bentuknya nyata. Dan selanjutnya macam-macam media visual. Itu ada, yang pertama ada gambar atau foto, yang kedua sketsa, yang ketiga diagram, yang keempat bagan, yang kelima grafik, yang keenam peta atau globe, yang ketujuh papan planner. Dan sekian dari pembahasan saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf, dan dilanjutkan oleh Hadi Muhammad Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Muhammad Jalil yang menjelaskan pengertian dari audiovisual. Pengertian media audiovisual dilihat dari etimologinya. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Sedangkan visual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual adalah merupakan media, ini ketika kita gabung, media audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya bentuk-bentuk media audiovisual. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan sebagian dari bentuk media audiovisual yang dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelas. Yang pertama, media audiovisual gerak. Contohnya televisi, video tape, film, dan media audio pada umumnya seperti kaset program,
piringan, dan sebagainya. Yang kedua, media audiovisual diam, contohnya film astif bersuara, slide bersuara, komik dengan suara. Yang ketiga, media audio semi gerak, contohnya telewitter, mouse, dan media board. Yang keempat, media visual gerak, contohnya film bisu. Yang kelima, media visual diam, contoh mikrofon, gambar, dan grafis, peta globe, bagan, dan sebagainya. Selanjutnya ada media seni gerak. Yang ketujuh, media audio, contohnya radio, telepon, tape, disk, dan sebagainya. Yang terakhir ada media cetak, contoh televisi. Ini menurut Sadiman pada tahun 2010. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media audiovisual. Yang pertama, pertimbangan pemilihan media pengajaran sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum, mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2-3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik dan pikiran. Prinsip-prinsip seperti sebab akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran. Secara efektif, media harus selaras dan menunjang tujuan pengajaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan tugas pengajaran dan kemampuan mental siswa. Yang ketiga, aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam memilih media, sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. Yang keempat, ketersediaan media sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Selanjutnya, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk kelompok besar, ada kelompok sedang, dan ada kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, mutu teknis pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen yang berupa latar belakang. Selanjutnya, kelemahan media audiovisual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang dan materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang kedua, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Media yang berorientasi pada guru sebenarnya. Selanjutnya, media audio visual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang terakhir, media audio visual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audio visual cenderung tetap di tempat. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatul Muna. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang
Media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyimpanan informasi, pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor peserta didik. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 bentuk penggunaan komputer dalam kelas, yaitu untuk mengajar. Yang pertama itu ada untuk mengajar siswa menjadi mampu membaca komputer atau komputer literat. Yang kedua itu untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman dan pemecahan masalah komputer. Selanjutnya, untuk melayani siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Di sini ada poin selanjutnya, macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer terdiri atas yang pertama itu presentasi PowerPoint. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint. Yang kedua itu CD atau DVD atau multimedia pembelajaran interaktif. Macam-macam model multimedia pembelajaran yaitu yang pertama itu model drill. Itu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan. Yang kedua itu model tutorial, menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran. Selanjutnya model simulasi, memberikan pengalaman belajar melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang keempat itu model game. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan. Peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Yang kelima itu video pembelajaran. Video pembelajaran dapat berupa rekaman hasil aktivitas pembelajaran, video yang dapat dibuat sendiri atau di-download dari situs share video. Selanjutnya video yang disesuaikan dengan materi melalui proses editing. Selanjutnya visualisasi yang dimaksudkan untuk membimbing siswa dalam memahami materi. Selanjutnya tujuan penggunaan internet sebagai media berbasis komputer. Yang pertama itu pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua itu siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah. Ketika itu siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti menjadi seorang analisis, tidak hanya konsumen saja. Selanjutnya ada fungsi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu fungsi kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah, proses. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan. Selanjutnya ada fungsi psikomotor. Pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk game dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia. Selanjutnya fungsi afektif. Jika program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video isinya mengunggah perasaan. Pembelajaran sikap atau afektif dapat dikembangkan menggunakan media komputer. Selanjutnya kelebihan pembelajaran berbasis komputer. Pertama itu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua itu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga itu kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya. Komputer dapat memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Yang keempat itu komputer dapat dirancang agar dapat memberikan
preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Selanjutnya, kekurangan komputer berbasis kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua itu, komputer cenderung hanya cocok dengan satu gaya belajar. Yang ketiga itu, komputer cenderung berdasar media dan bukan berdasar pengalaman. Yang keempat itu, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Lajua akan menjelaskan mengenai media berbasis interaktif video. Nah, apa sih media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada siswa yang tidak hanya mendengar dan melihat video serta suara, tetapi juga memberi respon yang aktif. Dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi daripada penyajian. Yang selanjutnya itu ada media pembelajaran interaktif yang dimaksudkan adalah berbentuk CD. Media ini disebut dengan multimedia interaktif karena media ini memiliki unsur daripada audiovisual, termasuk juga animasi. Disebut interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon pemakai secara aktif. Karena itu media ini berupa CD, maka dapat dikelompokkan sebagai bahan ajar e-learning. Nah, dalam menampilkan informasi, pesan atau isi pengajaran secara bersama-sama memerlukan beberapa jenis perangkat yang keras. Masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya. Dan komputer merupakan pengendali seluruh peralatan itu. Jenis peralatan itu seperti komputer, video kamera, video cassette, recorder atau VCR, overhead projectors, multivision, serta compact disc ataupun yang disebut dengan CD. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.